Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah kasih sayangnya kepada kita semua hingga di dalam bulan yang begitu baik dan indah ini kita masih bersama-sama bisa memperingati hari yang paling mulia, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah sangat lebih baik. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Saat ini kami berada di Masjid Darut Taqwa Desa Tanjung Ali, Kecamatan Jejawi, Oki. Benar ya Bu ya? Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur kepada Allah dan berbahagia bahwa ibu-ibu yang berada di Desa Tanjung Ali ini juga dihadiri oleh rekan-rekan yang berada di desa samping kiri dan kanan. Karena hadir semuanya dari sekian banyak jemaah dari Majelis Taklim Darut Taqwa. Yang mana Darut Taqwa? Yang pakai baju warna hijau. Sehat galau-galau Bu? Alhamdulillah, hari ini prepare persiapannya luar biasa ya ibu-ibu ya. Baju baru caknya ya Bu? Iya, alhamdulillah. Dan selanjutnya ibu-ibu Majelis Taklim Suka Dharma. Yang mana Bu? Masih hijau. Memang warna kesenangan Rasulullah hijau ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini juga baju baru ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa, suaminya baik-baik semua ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya ada Majelis Taklim Ula Tembaga. Wah, ini yang baju putih jilbab hitam. Benar ya Bu ya? Oh, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya boleh, tepuk tangan dikit. Cek. Luar biasa, cantik-cantik galau ternyata ibu-ibu dari Ula Tembaga. Iya. Jauh enggak Bu dari masjid ini Bu? Oh, jauh. Tapi tadi diizin suaminya ya Bu ya? Oke, kalau begitu nanti dengarkan tausiah yang baik biar bawa oleh-oleh pulang untuk suami dan anak-anak di rumah. Amin. Udah dapat snack galau Bu? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kami mengucapkan penghormatan kami yang paling tinggi kepada para kades dan perangkatnya hadir hari ini semuanya. Bapak Kades dan perangkatnya, terima kasih Bapak Kades dan perangkatnya yang sudah hadir. Kemudian Bapak P2 UKD juga hadir semuanya. Kemudian pemangku agama. Terima kasih Bapak-bapak guru kami, Bapak-bapak ustaz kami yang semuanya sudah berada di dalam Masjid Darut Taqwa Desa Tanjung Ali, Kecamatan Jejawi ini. Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Masjid terutama yang telah memberikan fasilitas luar biasa kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya. Semoga Allah balas kebaikan Bapak dan perangkatnya yang ada di desa ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tes semangatnya dulu biar semangat kita mengikuti acara dakwah keliling hari ini. Oke, dakwah keliling TVRI insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Ibu-ibu ya. Semangat, baik. Baik, di awal kebersamaan kita dengarkan kumandang ilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dikumandangkan oleh Ibu Marlina yang akan membacakan surah Ali Imran. Kepada Ibu Marlina kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Maulid adalah bulan yang paling dicintai oleh umat Islam. Bulan di mana kita mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kita semua hamba Allah yang beriman kepada Allah tentu merasa sangat berbahagia sekali bisa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang semuanya sudah siap untuk mendengarkan tausiah pada kesempatan kali ini. Kita langsung akan panggilkan narasumber kita yang akan memberikan pencerahan full hari ini. Kenapa? Agar kita kembali diingatkan betapa besarnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktunya nanti berkat beliaulah kita akan berada di surga bersamanya. Kita langsung panggilkan yang terhormat Al-Ustadz kita, Bapak Samsudin Mas'ud. Iya, Al-Ustadz Samsudin Mas'ud. Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. baik ya Ustadz ya. Iya, dan kita tentu merasa sangat berbangga dan berbahagia sekali selaku umat Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Iya benar. Iya, masih bisa berada di bulan yang paling mulia ini untuk bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemirsa, tema yang kami pilihkan hari ini adalah membangun kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh sebab itu kita bersama-sama harus menyimak tausiah kita pada kali ini, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua. Dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah selengkapnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syarihas sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur wa fatihil mastur wa mugallibil ma'sur ilal maisur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibul fadilati wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ila mamarrid duhur. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'a fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Kades beserta segenap jajaran desa yang kami hormati, Bapak P2 Ukadi Desa Tanjung Ali, alhamdulillah Desa Sugadharma juga berkesempatan hadir, dan segenap alim ulama, asatiz, ustadz dan ustazah semuanya, semoga selalu kita dimuliakan, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di sini kami alhamdulillah hari ini boleh dibilang dipaksa oleh ibu-ibu jamaah untuk masuk TV. Sebenarnya saya tak kuat untuk masuk TV. TV terlalu kecil untuk badan saya, ibu-ibu ada ya. Kalau kejepit ada ya. Ya alhamdulillah ternyata tidak kejepit ada ya. Ibu-ibu wabil khusus bapak-bapak juga tidak ketinggalan. Sehat ibu-ibu? Sehat? Ada campuran enggak? Katik campuran? Waras enggak? Alhamdulillah. Sehat harus campur dengan waras. Karena zaman begini, zaman sekarang ini jamaah sekalian, banyak orang waras, banyak orang sehat tapi tak waras. Banyak pemuda-pemudi sehat tapi tak waras. Kenapa dikatakan tak waras? Nyabu, minum, judi dan lain sebagainya. Itu namanya sehat tapi tak waras. Itu juga Bapak Ibu sekalian, ada yang sehat saja, ada yang disertai waras. Suatu contoh, bahasanya latu, aku nih ibu-ibu bahasa dusun inilah yang bisa ada ya. Jadi ada yang lah sudah tua tapi belum sholat, waras dah itu. Itu namanya budak tuh. Kenapa dikatakan budak? Sholat ini wajib bagi orang yang sudah baligh. Kalau belum sholat berarti namanya belum baligh. Kalau belum baligh namanya budak. Lah tua belum sholat namanya budak tuh. Budak tapi tuh sebenarnya tidak membingungkan itu. Jadi sekarang ini kita harus sehat campur waras, ada ya. Karena sehat belum tentu waras, ada ya. Kalau waras insya Allah pencuri, penodong itu sehat, bahkan sehat bugar, bahkan terjun dari lonteng lagi sanggup. Tapi sehat tapi tak waras. Nah, kalau pacak kita ini jamaah sekalian sehat disertai waras. Paham? Nah, jadi begoyor setelah acara masuk TV ini ada ya, kita berusaha sekeras mungkin
Menguatkan diri adalah mengkuatkan mental. Kalau bisa sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kalau kepengen sehat dan waras. Karena jamaah yang dirahmati Allah, sering kita katakan berlian yang ada di dalam diri manusia ini 3 perkara. Pertama akal yang sehat, yang kedua iman, yang ketiga adalah amal soleh. Jadi kalau ketiganya itu ada di dalam diri kita jamaah sekalian, berarti kita itu sehat dan waras adanya. Dan jamaah dirahmati Allah, berlian jelas dimanapun akan disenangi oleh orang, bahkan harganya tinggi, setiap orang memburu daripada berlian tersebut. Nah kalau kepengen kita dicintai oleh orang, dicintai oleh suami, dicintai oleh anak, dicintai oleh masyarakat, dan semua mencintai kita, pertahankan berlian yang ada di dalam jiwa kita, yaitu akal yang sehat, iman dan amal soleh. Hadirin jamaah yang saya hormati, sebenarnya saya berdiri di sini boleh dibilang mampu tak mampu. Apa yang harus saya bicarakan, apa yang harus saya sampaikan. Kalau majelis ta'lim itu mudah jamaah sekalian, buka kitab aja, duduk, ini berdiri tak buka kitab. Jadi beban berat. Dan lagi jemaah dirahmati Allah, karena masuk TV ini hati kita ini berdebar-debar, ada ya. Hati ini berdebar. Seumur hidup baru kali inilah masuk TV. Ibu-ibu lah sudah berapa kali masuk TV ibu-ibu? Belum pernah juga. Harus pasang niat yang benar-benar. Niatnya begini ibu-ibu, masuk TV untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi. Niat masuk TV untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beli seragam, niat beli seragam walaupun ngutang. Niat untuk mengadakan Maulid Nabi. Jangan kebalik. Mengadakan Maulid Nabi untuk masuk TV. Hampir sama ya, ya? Mengadakan Maulid Nabi atau membeli baju untuk apa? Maulid untuk beli baju. Jangan terbalik. Ada ya? Jadi jamaah dirahmati Allah, kita masuk TV niat untuk memperingati Maulid Nah, itu berarti ikhlas. Usaha untuk masuk TV kenapa? Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan kebalik. Tahu kebalik? Jangan terbalik. Apa yang terbalik tadi? Memperingati Maulid Nabi untuk masuk TV, itu berarti tidak ikhlas. Jadi memperingati Maulid Nabi cuma dapatnya masuk TV. Lainan niat masuk TV untuk mengadakan Maulid insya Allah seluruh kru TV akan mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah dirahmati Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu sesungguhnya amal itu binniyat, dengan niat, tergantung niat kita. Likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu sesuai yang ia akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niat datang sini untuk masuk TV baik, sudah dapat TV baik. Apabila niat di sini adalah untuk memperingati Maulid, untuk membangun kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, kata beliau, man jama'an nas li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan wahaian, dia kumpulkan saudara-saudaranya, lahum ta'aman, dan mereka juga mengadakan adanya makan-makanan. Ya, kita ini ada makanan, ada ya. Cuma makanannya kurang banyak apa ya. Luan aja diburi dak kati. Yang sabar ibu-ibu ya. Aku yakin besar pahala yang di belakang daripada yang di depan. Yang di depan ini pahalanya lah sudah didapatkan.
Yang buri itu, yang belakang itu mujahadah. Tahu tak mujahadah? Mujahadah itu istilah itu berpayah-payah. Kalau yang di depan santai, duduk sender, makanan ada ya. Aku yakin pahala besar yang di sana. Yang paling besar lagi yang bertegak ini, campur ngomong. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, katanya barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya, di situ dia mengadakan, katakanlah diadakanlah makanan, wa amila ihsanan, dan berbuat baik di situ, ba'asahullah yaumal qiyamati ma'as sabiqin mahsyuhada'i wassalihin, maka hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang jujur, orang syahid, dan dia akan masuk surga naim. Amin. Kan? Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, barang siapa yang mengumpulkan untuk memperingati Maulid dan seterusnya, itu setelah iklan yang berikut ini Pak Ustadz. Baik, kita ikuti iklan yang berikut ini dulu. Dakwah keliling TVRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia enggak, Bu? Bisa mendengarkan tausiah yang bisa menenteramkan hati kita, bahwa kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saat ini kita yang mencintai dan menyebut-nyebut namanya, kita ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak, Bu? Nanti tanyakan kepada Ustadz lagi nih kalau nggak percaya. Kita lanjutkan kembali, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Kita tadi belum makan kue Ustadznya, ibu-ibu ya. Sabar Ustadz. Kita lanjutkan kembali tentang pendapat Imam Syafi'i. Silakan Ustadz, di depan lagi Ustadz. Baik, silakan Ustadz dengan materinya. Kita teruskan, ada ya pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau berkata, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya dan di situ juga dia mengadakan makan minum, katakanlah, kemudian di situ berbuat kebaikan, maka jamaah rahmati Allah nanti akan dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, dan dia akan mendapatkan surga naim. Bahkan jamaah dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa mengagung-agungkan maulidku, hari kelahiranku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku akan bersamanya pada hari kiamat. Bahkan banyak jamaah lain. Dengar dah ibu-ibu? Tahu bebek? Bebek entok tahu? Kalau bebek itu bebek Jawa. Kalau entok itu adalah bebek seroti. Tahu bebek seroti? Pacak ngeram tak? Pacak betelok? Bebek Jawa? Pacak betul loh, ada pacak ngapa? Keluar bahasa kerajaannya. Kenapa jamaah dirahmati Allah bebek Jawa bisa betelok, tidak bisa Zaman dahulu, zaman Nabi Nuh alaihissalam, semua pada naik kapal, kecuali anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak mau ikut bapaknya, alias tidak percaya dengan ajaran syariat yang dibawa oleh bapaknya. Seluruhnya naik. Binatang-binatang juga naik. Nah, di antaranya naik itu apa itu, Ibu? Unggas, ada ya? Bebek Jawa, bebek seroti naik semua. Nah, di saat Nabi Nuh memberi keterangan cara bertelur begini, cara ngerem begini, bebek seroti memperhatikan, bebek Jawa ngantuk. Jadi di saat Nabi Nuh memberi pelajaran untuk cara mengeremi telur, bebek seroti alias entok itu tidak ngantuk. Bebek Jawa di saat diberi pelajaran oleh Nabi Nuh,
dia ngantuk. Nah, disitulah letaknya timbul pacak betelok baik tapi tak pacak ngerem. Nah. Ibu-ibu, aku yakin sekarang ini tidak ngantuk. Tidak ngantuk, tapi sibuk. Mungkin sibuk pasang muka, atau sibuk makan, sibuk berbicara. Nah, jadi mohon taklah kalau kepengen diteruskan, katakanlah tausiah ini, tolong lihat penceramah yang yang mantan ganteng. Bukan ganteng ibu-ibu, mantan ganteng. Alhamdulillah sekarang ini bisa bertahan. Bertahan hidup, bukan bertahan gantengnya. Kalau gantengnya lapu dar. Kita manusia ini hidup di dunia ini kan, di dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa ditambah umur, maka tambah tua, tambah piot, tambah jahat. Nah, kembali kita ada ya. Nah, ini tentang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakanlah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau dilahirkan pada hari Senin, pada pagi hari Senin, bertepatan tahun Gajah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, kata beliau ini tentang pahala kita ngada ke Maulid Nabi ini, bahwa yang kita keluarkan jamaah yang dirahmati Allah sesen 2 sen untuk membeli makanan, katakanlah untuk membeli seragam walaupun belum lunas. Aku yakin lunas ada ya. Karena ibu-ibu ini termasuk katakanlah bukan istilah itu tipe apa itu maki lepel-lepel. Ibu ini pokok asak berpakaian baik. Pakaian itu jemaah dirahmati Allah niat satu, nutup aurat. Apabila tidak niat nutup aurat, walaupun pakaian itu harganya 4 juta, tidak berpahala. Tapi walaupun pakaian itu harganya 100 punyul dikit, 100 lebih dikit, maka insya Allah pahalanya besar. Nah, kata Nabi SAW, man anfaqa dirhaman fi maulidi, ada ya, paka'an nama anfaqa jabalan minaz zahab fi sabilillah. Wah. Tahu ibu-ibu artinya? Berhubung kita orang dusun atau orang Sumatera, bangsa Arab tak perlu lagi diterjemahkan ada ya. Jadi sabda Nabi SAW, man anfaqa dirhaman, barang siapa mengeluarkan duit 1 dirham. Kalau kita ini taruh 1000 ada ya. Kalau sesen 2 sen tidak main lagi. Barang siapa mengeluarkan uang 1 dirham pada hari kelahiranku, kata Rasulullah SAW, paka'an nama anfaqa jabalan, seakan-akan dia menginfakkan sebuah gunung, min zahabin, dari emas, fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besar dah ibu-ibu? Benar, alang kelambat nyebut besar itu. Pecak tak yakin, besar tak pahalanya? Nah, 1000 rupiah yang ibu keluarkan untuk sokongan ngadakan katakanlah maulid ini jemaah dirahmati Allah, untuk beli semangka, beli pisang, bikin roti dan lain sebagainya, beli akwah, itu jemaah dirahmati Allah nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 itu seperti gunung emas. Amin, amin. Percaya tak? Kalau kepengen ngetes tak? Kepengen yakin, seyakin tak? Tidak, itulah pacak yakin. Seyakin-yakin itu kalau kita sudah balik ke kuburan. Kalau sudah di kuburan kan baru yakinnya. Dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa keyakinan itu? Alias is dead, alias mate. Kalau mate baru yakin, untung nian aku di Tanjung Ali dulu semayang. Untung nian aku di Tanjung Ali dulu pernah hadir di majelis taklim. Untung nian aku dulu pernah mengadakan maulid Nabi. Nah, itu baru yakin di sana itu.
Kalau di dunia ini jemaah dirahmati Allah, yakin ini harus dipaksakan. Salat 5 waktu harus dipaksakan, jangan sungkan-sungkan. Walaupun sungkan paksa. Kalau uji ustaz tu Allahumma lakan, so sungkan-sungkan paksa. Nurut sungkan ini, tahu sungkan? Nurut malas ini jemaah dirahmati Allah. Jangankan ibu-ibu, aku pun malas. Nurut malas. Tapi dipaksa. Karena jemaah dirahmati Allah, salat 5 waktu, as-shalah liwa'uddin, salat itu adalah benderanya, benderanya as-shalah liwa'ul iman, salat itu adalah benderanya iman. Jadi banyak lagi jemaah dirahmati Allah. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman, kata beliau, fi maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Barang siapa menginfakkan 1 dirham untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, maka aku bersertanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sahabat 4 itu ngata kali jemaah dirahmati Allah. Kata sahabat Umar bin Al-Khattab, man a'zama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama ahyal Islam. Barang siapa mengagung-agungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Umar bin Al-Khattab, seakan-akan dia menghidupkan Islam. Sahabat lain juga begitu berkata. Sahabat Umar berkata, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama syahida wa yauma waqati badrin wa hunain. Kata sahabat Utsman bin Affan, barang siapa berinfak di jalan Allah, yaitu di saat maulid Nabi SAW, maka seakan-akan dia menyaksikan perang Badar dan perang Hunain. Besar pahalanya jemaah rahmati Allah. Sayyidina Ali tidak ketinggalan, barang siapa man anfaqo fi maulidi dirhaman la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa berinfak 1 dirham pada hari maulidku, dia tak akan keluar dari permukaan dunia ini, tak akan mati kecuali illa bil iman, kecuali iman. Jadi jamaah rahmati Allah, dahsyat benar katakanlah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan sampai kecintaan kita ini melempam. Tanda cinta kita tidak cukup di mulut, baik aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersalawat, dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patuhi, jangan ditinggalkan. Aku berharap kepada jamaah sekalian, wabil husul ibu-ibu yang berhijab ini, kalau pacak dari masjid ini keluar kakek, jangan dibuka lagi hijabnya. Jadi hijab terus, insya Allah kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang buka hijab, wallahu a'lam. Hadirin jamaah dirahmati Allah, insya Allah iklan akan berlalu, kita duduk istirahat sebentar. Alhamdulillah Ustadz, luar biasa. Sangat mengerti Ustadz kami ini ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali acara dakwah keliling kita. Sepertinya materi kita semakin menarik untuk kita simak ya ibu-ibu ya. Kita tagline dulu ibu-ibu, dakwah keliling TVRI. Amin. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik ibu-ibu semuanya, dakwah keliling TVRI. Masih semangat kan ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah, itu dia kelebihannya ibu-ibu itu. Kalau diajak untuk ke taklim luar biasa. Tapi bapak-bapak malah lebih keren dari ibu-ibu. Karena tiap Jumat bapak-bapak punya taklim sendiri ya bapak-bapak ya. Nah setiap Jumat bapak-bapak mendapatkan pencerahan pada sholat Jumat mereka. Dan kita pada majelis taklim. Baik, kita lanjutkan kembali ibu-ibu dalam suasana bagaimana kita bisa membangun kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena kita tahu jarak antara kita dan Rasulullah itu sangatlah jauh, ribuan tahun jauhnya. Kita lanjutkan kembali kepada Al-Ustadz Masud untuk melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu-ibu
nanti ada kesempatan ibu-ibu untuk bertanya ya pada waktunya nanti kepada Ustadz. Kita lanjutkan materi dulu supaya tersimpan di dalam benak kita bahwa kita ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagaimana ayat yang kita sampaikan di muqaddimah tausiah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, benar-benar ada, lakum, untuk kita semua, fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, yaitu suri tauladan, contoh yang sangat baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, beliau katakanlah sebelum tidur melihat Rasulullah salat, bangun dari tidur lagi melihat Rasulullah tetap salat, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi Rasulullah tetap salat. Jadi diperingatkan, kata Aisyah, wahai suamiku, engkau adalah dosamu diampuni oleh Allah, dosa belakang, dosa ke depan engkau maksum. Kenapalah engkau berbuat sedemikian, kata Sayyidatuna Fatimah. Jawab Rasulullah, gimana ibu-ibu? Afala akuna abdan syakura, wahai Fatimah, apakah aku ini tidak mau dikatakan seorang hamba yang syukur? Jadi jamaah dirahmati Allah, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan pala jengkunya. Tahu pala jengku? Kalau bahasa Indonesianya apa? Dengkul. Dengkul beliau ini sampai katakanlah memer, saking seringnya sholat. Nah kita jamaah dirahmati Allah, gimana sholat kita? Kita banyaklah santai, banyaklah tidur daripada sholat. Di dalam Yasin, surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alhamdulillah palgale. Jadi Allah berfirman, ma ya'tihim mir rasulin, ma ya'tihim, apa-apa wahyu-wahyu yang datang, ya'tihim kepada mereka, mir rasulin, dari rasul mereka, illa, kecuali kanu, ada mereka-mereka itu, bihi yastahzi'un, menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap katakanlah biasa-biasa saja. Jadi ya hasratan, rugi besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila yang datang dari Rasul tidak kita kerjakan dengan benar-benar. Hadirin jamaah dirahmati Allah, cinta yang sebenarnya itu adalah tidak perlu diucapkan dengan lisan, tapi dengan fakta perbuatan jamaah dirahmati Allah. Kalau memang kita benar-benar mengaku cinta Rasul, maka kerjakanlah syariat beliau. Bahkan dikatakan, barang siapa katakanlah berpegang teguh dengan syariatku, man masaka bisunnati 'inda fasadi ummati, ka'annahu ajra syahidin. Jadi makna hadisnya, barang siapa berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya apa yang dikerjakan Rasul ia kerjakan, paka'annama, ada ya, bi yaumi, katakanlah dikatakan pada hari, katakanlah umat inda fasadi ummati, ketika umatku katakanlah rusak, fahuwalahu ajrus syahidin, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Jadi jamaah dirahmati Allah, wabil khusus salat ini katakanlah kita bangun, kita kerjakan, kita usahakan salat 5 waktu ini jangan sampai kita tinggalkan. Jamaah dirahmati Allah, kalau melihat salatnya Rasulullah, salatnya para sahabat itu ada terkadang-kadang salatnya itu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Beliau saking ingin katakanlah seperti Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau bertanya kepada anaknya yaitu Fatimah, anaknya Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang belum kukerjakan? Katakanlah sunnah apa yang belum kukerjakan, belum aku meniru Rasulullah SAW. Wahai bapakku, yang belum engkau tiru katakanlah kebiasaan Rasulullah SAW adalah memberi makanan kepada orang Yahudi yang duduk di samping katakanlah di pinggiran kota Madinah. Jadi pada saat itu jamaah rahmatullah, Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar mendatangi orang Yahudi yang sudah buta tua itu, beliau kasih makan. Namun beliau kasih makan itu langsung dikasihkan, tidak dikunyah.
Akhirnya orang Yahudi itu protes, ini seakan-akan bukan pemuda yang biasa memberi aku makan. Kalau pemuda yang biasa memberi aku makan, ini dikunyahkan sudah halus baru dikasihkan sama saya. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Yahudi, wahai bapak tua, orang yang sering kasih kau makan dia sudah meninggal dunia, dan itulah Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya jamaah dirahmati Allah, orang Yahudi tadi masuk Islam. Nah, begitu tinggi akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau berbuat baik tidak pandang, katakanlah tidak pandang pada siapapun saja. Artinya orang yang katakanlah jelek dengan beliau, orang yang berbuat kesalahan dengan beliau, orang berbuat zalim dengan beliau tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Di dalam diri Rasulullah itu tidak ada rasa dendam, jamaah dirahmati Allah. Itulah Rasul SAW. Kita mau mencontoh Rasul jelas tak akan pernah bisa. Namun katakanlah berapa persentase berusaha untuk mencontoh Rasul, itu adalah usaha yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang berusaha untuk baik, bukan orang yang mengklaim dirinya baik. Rasulullah itu manusia sufar. Rasulullah Muhammadun basyarun la qabla syar bal huwa kal yakut bainal hajar. Rasulullah itu adalah manusia biasa Rasulullah. Tapi lakal basar, tapi tidak seperti manusia. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Bandingan Rasulullah itu adalah antara permata dengan batu koral. Rasulullah permatanya, kita ini adalah batu koralnya. Batu koral satu truk paling-paling harganya 3 juta paling mahal. Kalau perlian permata sebesar jempol ini puluhan bahkan ratusan miliar harganya, jamaah dirahmati Allah. Jadi di situ saja Rasulullah orang yang mulia, beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ketaatannya. Sedangkan kita apa? Kita ini jamaah dirahmati Allah. Kalau memang kita kepengen jumpa Rasulullah, pengen kumpul dengan Rasulullah SAW, apa yang diperbuat Rasulullah, apa yang diucap oleh Rasulullah itu kalau berusaha kita untuk meniru Rasulullah SAW, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah suri tauladan yang sangat baik. Jadi apa yang dikerjakan Rasul itu contoh semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk meniru beliau. Insya Allah kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, sedikit lagi Ustadz, kami ingin mendengarkan kesimpulan terakhir dari materi kita pada kesempatan kali ini Ustadz, silakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan mulai awal sampai akhir, yaitu kita berusaha sekuat tenaga untuk membangun katakanlah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan cintanya kepada Rasul SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau, insya Allah kita akan beserta beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menandaskan jemaah dirahmati Allah, sebagaimana istri beliau habis-habisan uangnya, hartanya untuk dakwah. Suatu saat beliau katakanlah boleh dibilang merenung di belakang rumah. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah SAW, wahai istriku Khadijah, kenapa engkau perenung? Apakah kau menyesal hartamu habis? Tidak. Ya Rasulullah, engkau Rasulullah, aku orang biasa, nanti aku takut kita tidak bertemu nanti. Dijawab oleh Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab, seseorang beserta orang yang dicintai. Dan Khadijah adalah orang yang paling sayang, paling cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kesimpulan dari katakanlah apa yang kita sampaikan, kita berusaha membangun kecintaan kita pada Rasulullah SAW, hapus cinta kita kepada yang lain. Artinya cinta kepada Allah dan Rasul harus lebih dari segala-galanya, bahkan lebih dari diri kita. Insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin, rabbal alamin. Kita ini jamaah rahmati Allah, kata Ibu MC tadi, kita doa sebagai penutup dari majelis kita ini. Semoga majelis ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mutayyiban fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nasta'udatuka ma qara'na fardudhu ilaina 'inda hajati ilaina. Rabbana innana amanna bima anzalta wa tabana rasul faqtum syahidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka saya sudah materi kita pada kesempatan dakwah keliling hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Samsudin Mas'ud yang telah begitu banyak memberikan kembali peringatan-peringatan kepada kita semua bahwa kita semua harus memberikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari kecintaan kita kepada yang lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak, bapak-bapak terima kasih banyak atas kebersamaannya pada kesempatan dakwah keliling kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insyaallah penuh berkah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, faktafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsu anta badru, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa khali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah